Ini pertanyaannya apakah dari komposisi hero-nya ada yang harus dirubah kah atau gimana nih Choji? Kalau menurut aku dari komposisi hero sih tadi sebenarnya udah kita hitungnya dari hero power ya. Dari hero power sebenarnya sudah lumayan seimbang sih. Kalau menurut aku, cuman yang berbeda adalah dari playstyle-nya si RBR sendiri, di mana playstyle-nya RBR tadi kayaknya agak kurang fokus, yang dimana balik lagi ke Bennett yang split, terus habis itu war-nya si Kufra dari A24 juga agak susah untuk nge-cover, Jisanya bener-bener nge-push sendirian, ngegendong sendirian. Nah itu mungkin yang harus dirubah, bukan dari line up-nya, dari line up hero-nya. Oke. Harley sekarang udah diamanin nih. Berarti tandanya dari Onyx Prodigy dia punya satu hero support yang berada di arah belakang, Bude. Ini dia punya satu hero support di arah belakang yang tandanya hero supportnya ini kalau YP di ban Kagura maybe. Kagura. Oh. Oke, kalau gitu kita lihat Popeye sudah diamankan. Apakah Benedetta bakal keluar kembali, Bude Monster? Bisa jadi sih, soalnya Benedetta masih sangat-sangat populer yang kita tahu dari ketika Popeye sudah ban, Harley-nya di ban, Matilda yang nggak akan dilepas dan juga Pakito. Tapi Onyx Prodigy juga seharusnya sudah menyadari kalau permainan dari tim Red Bull Rebellion tadi Jisanya sangat-sangat gemilang. Aku nggak tahu sih apakah kayak hero-hero assassin bakal jadi mungkin 2 slot terakhir bakal ke arah Jisa nggak sih, Choji? Gini loh, kalau untuk Core sendiri menurut aku Assassin lebih lebih cerah daripada Marksman. Karena kenapa? Dengan ada tambahan Warx ini, dia benar-benar dari Assassin sendiri benar-benar bisa menggunakan maksimum potensial yang dimiliki sama si Warx tersebut gitu loh. Nah, kalau misalkan dilihat dari Marksman sendiri, Marksman masih bisa pakai Warx memang, cuman efeknya itu hanya 33% dan itu menurut aku kurang worth it. Nah, kalau misalkan dilihat core yang akan dipakai sama si Onyx sendiri, kalau misalkan Harley di ban, berarti masih terbuka Lancelot, Link dan juga Hayabusa, dan mungkin saja untuk pilihan terakhirnya ada Hanzo. Lala, tapi ternyata lebih memilih ke arah ke band ke area Chow. Popolan Kupa gimana nih, bakal di pick atau enggak? Better Popolan Kupa. Kenapa menurut aku better Popolan Kupa? Popolan Kupa itu udah kayak paket komplit, di mana damage ada, untuk zoning untuk membuka map ada dengan Popol surprise-nya, dan untuk HP juga ada. Tapi ternyata Hayabusa duluan yang diambil. First pick Hayabusa. Ini berani juga sih ya, kayak sekarang ngebuka awal Hayabusa, dan apa yang harus kayak dipertanyakan, pertimbangan apa nih? Mereka lebih milih Hayabusa dibanding Popolan Kupa atau X-Borg. Sekarang Hayabusa sudah berbeda di patch berlang lalu, di mana kalau dulu kan terkenal dengan Hayabusa kalau teamfight agak-agak lemah karena shadow kill-nya. Tentu kan, karena shadow kill-nya terbagi dengan rata kepada 5 hero dan itu memberikan damage yang cukup sedikit atau cukup minim kepada tim lawan. Tapi berbeda dengan sekarang yang dimana dengan patch baru minus defense, dengan item-item baru, ini membuat Hayabusa lebih bisa dipakai lagi untuk team fight dan juga menjadikan dirinya sebagai core. Sementara X-Borg sudah diambil sama Red Bull Rebellion. Kalau ini kuncinya nih. X-Borg sudah diambil sama Red Bull Rebellion. Kalau misalkan temponya bisa di keep up sama Red Bull Rebellion dengan dalam scaling, entah itu dalam item, ini untuk team fight lebih oke di Red Bull Rebellion sih ketimbang Onyx Prodigy kalau misalkan dari X-Borg-nya bisa mengkeep temponya. Apalagi dengan ada Kaja gitu. Kaja tinggal ngambil Hayabusa dengan Divine Judgment-nya, tinggal digebuk abis-abisan, dan ada Popol Kupa juga gitu loh. Untuk team fight dan juga split masih oke lah untuk Red Bull Rebellion. Sementara untuk Onyx Prodigy dia lebih fokus ke arah team fight-nya. Dengan ada Benedetta, ada Lunox, ada Hayabusa. Kalau menurut aku yakin Onyx Prodigy lebih ngarah playstyle-nya itu ke team fight. Nah kan, ini pinter banget loh. Dia pakai ada seorang Kaja di situ, itu adalah satu hal yang pinter kalau menurut aku pribadi. Tapi di sini alasannya Hayabusa mungkin menambahkan Choji ya, Bude Monster. Dengan adanya item penetration, Bude, lebih tepatnya ke arah situ. Kenapa? Jadi sekarang itu penetration, semakin banyak kalkulasinya itu bisa meminuskan. Kalau dulu kan ada standar minimalnya kan, semaksimal up, ya semaksimal apa lo ngepenet musuh lo. Tapi sekarang bisa sampai minus, Bude. Itu yang ngebuat kenapa Hayabusa menjadi salah satu hero yang bakal dipakai event itu di MDL dan juga MPL. Pertama, dia dengan butuh 3 item saja, dia kasarnya udah berasa late game seperti yang dulu. Dengan adanya War X, dia punya satu buah Endless Battle, dia pakai Malefic Roar. Bayangkan, 2 penetration
secara bersamaan. Dia punya penetration juga dari emblemnya, dan satu true damage dari Endless Battle dan juga Lifesteal. Jadi membuat dia lebih sustain ketimbang Hayabusa yang dulu Bu Demonstar. Jadi sakitnya lebih sakit, bertahannya lebih bertahan, begitu Bu Demonstar. Nah, Jadi gue pengen tambahin juga nih satu hal. Kalau misalkan dalam penggunaan War X dari seorang Hayabusa juga harus lincah. Karena kenapa? Dengan 3 detik dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak hit lawan, itu stacknya bakal hilang dan penetrationnya juga bakal hilang. Jadi harus hati-hati juga. Betul banget. Itu dia kenapa penggunaan Hayabusa harus fast hang, jangan slow hang. Iya. Gitu, Bu Oke, Demonstar. jadi memang kayak dibandingin Pupolen Kupal lalu Xbox Hayabusa itu ya lebih worth untuk Onyx Prodigy mungkin di game kali ini ya. Yes, dan apalagi kita bisa bilang kalau misalnya dari seorang Kajanya ini gak punya defense judgment lagi, ketarik begitu saja, bede, itu di solo kill bisa. Jadi Hayabusanya tinggal nahan posisi sampai Kajanya kelihatan udah ngelepas defense judgment. Kalau udah ada shot call, nggak ada tarik, sikat, gitu. Nice. Tapi timing Iya. berarti penting banget buat Hayabusa karena udah ngeliat adanya KJ dari Red Bull Rebellion yang secara nggak langsung udah nge-counter habis-habisan dari Hayabusa. Tapi ini tergantung lagi kan, gimana nge-follow up Tapi teman-temannya, damage-nya. Apa? Dapat salam Hai. dari Fuckboy. Oh. Iya. Salam-salam Oke, doang. oke. Boy, kangen bude katanya. Ada salam buat Merindu gue ya nggak Bang Oji? punya. Ada Iya salam sama buat meminjam mobil dia, Coji. Kalau sama lu dia nggak minjem motor. Nggak mau, Oh, maunya ya minjem udah. mobil. Iya nggak apa-apa. Salam balik ya udah Nggak nggak usah apa-apa. salam ke Choji. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, kita back to the game, Bude Bongsar. Bener-bener Sabernya di ban, linknya di ban. Ini sesuai nggak sih Choji yang aku bilang 2 hero terakhir kayaknya bakal fokus ke area Jisa karena hero-hero Jisa akan disimpan oleh Red Bull Lincah-lincah ya. Rebellion. Lincah-lincah dan juga akan disimpan oleh Red Bull Rebellion buat jadi surprise kepada Onyx Prodigy. Tapi lala Glue dan juga Esmeralda. Onyx Prodigy. Mereka bener-bener pakai hero-hero yang licin-licin, yang rese-rese dan tricky abis sih ketika untuk melawan hero-hero kayak gini. Oke. Tapi kalau ini lihat Ini deh. Xbox-nya gua bakal nggak ketemu tahu. SB. Xbox-nya bakal ketemu SB. Percaya sama gua. Dikejar, bakal dikejar. Xbox-nya di atas, SB di bawah, di SB-nya ke atas. Xbox ke bawah, SB ke bawah. Percaya Iya, sama gue, dia jadi- bakal ditaruh di satu lane yang sama. Tapi nggak tahu kenapa gue punya feeling nih tiba-tiba feeling atau insting lah ibaratnya keluar kalau Glue di sini dikeluarkan hanya untuk mengurus Kaja. Gua Kalau setuju menurut gua banget sih- sama. Gua setuju Iya. banget sama Coci. Setuju banget, dan di sini karena takut adanya ganking, lihat dia sampai Jisa pakai YSS. Ini pertama memang bisa numbangin Glue di late game. Itu Glue anak kecilnya itu bakal bisa dikelitikin, dipecahin semua, boba-bobanya disedot. Dan bahkan Esmeralda bakal bisa auto tumbang di late game. Dan dia butuh satu buah vision